Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan untuk mengerjakan tugas ini. Dan tak lupa pula kita kirimkan salam serta salawat kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, pada kesempatan kali ini pertama perkenalkan, nama saya Serinda Lestari. Di sini saya akan menjelaskan judul materi yaitu kewajiban jangka panjang. Adapun dosen pengampu yaitu Ibu Ainun Arisa SPD MSI. Baik, langsung saja. Kewajiban jangka panjang. Pengertian dan klasifikasi kewajiban jangka panjang. Kewajiban adalah kewajiban masa kini entitas atau perusahaan yang timbul dari peristiwa masa lalu dan penyelesaiannya diharapkan dapat mengakibatkan arus keluar sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomi. Ada 3 karakteristik yang melekat dalam kewajiban, yaitu 1. Kewajiban telah ada pada saat sekarang. 2. Akan terjadi arus kas keluar di masa mendatang. 3. Transaksi yang menimbulkan kewajiban tersebut telah terjadi di masa lalu. Utang wesel adalah utang dengan surat berharga yang berisi mengenai perintah tanpa bersyarat dari pihak penerbit wesel kepada pihak lain untuk membayar sejumlah uang pada waktu yang telah ditentukan. Kewajiban jangka panjang adalah semua kewajiban perusahaan yang masa jatuh temponya lebih dari 1 periode akuntansi atau lebih dari 1 siklus operasi normal perusahaan dan pelunasannya menggunakan sumber daya yang tidak dikategorikan sebagai aset lancar. Ketika tingkat operasional perusahaan semakin tinggi, atau ketika perusahaan ingin memperluas skala operasionalnya, perusahaan membutuhkan sejumlah dana besar untuk merealisasikan hal tersebut. Dana besar ini pada umumnya dibutuhkan oleh perusahaan untuk merealisasikan rencana strategi yang bersifat jangka panjang, seperti membeli mesin atau aset tetap baru, memperluas pabrik, akuisisi, afiliasi, dan sebagainya. Aset tetap atau aset tidak lancar tersebut memberikan manfaat jangka panjang sehingga dana yang diperlukan untuk investasi aset tetap sebaiknya diperoleh melalui kewajiban jangka panjang. Dalam hal ini, perusahaan memiliki 2 pilihan, yakni menarik kewajiban jangka panjang, misal wesel, obligasi atau hipotek, atau menambah modal sendiri dengan mengeluarkan saham. Selanjutnya yaitu utang wesel jangka panjang. Yang pertama, saya akan bahas pengertian utang wesel jangka panjang. Utang wesel adalah utang dengan surat berharga yang berisi mengenai perintah tanpa bersyarat dari pihak penerbit wesel kepada pihak lain untuk membayar sejumlah uang pada waktu yang telah ditentukan. Wesel biasanya digunakan sebagai instrumen utang bagi perusahaan kecil dan menengah atau perusahaan yang tidak terbentuk perseroan. Utang wesel jangka panjang adalah utang wesel yang pelunasannya lebih dari 1 periode akuntansi atau lebih dari 1 tahun dan biasanya bernilai cukup besar. Apabila utang wesel tersebut memiliki nilai yang cukup besar, pelunasan wesel biasanya dengan cara angsuran beberapa kali dalam jangka waktu yang cukup lama. Pada tahapan angsuran wesel jangka panjang, besarnya nilai angsuran mencakup pembayaran sebagai pokok pinjaman ditambah dengan sebagai bunga wesel. Utang wesel jangka panjang sifatnya hampir sama dengan utang obligasi. Keduanya memiliki tanggal jatuh tempo lebih dari 1 tahun dan memiliki tingkat bunga. Adapun contoh dari yang baru saya bacakan yaitu
Pada tanggal 31 Oktober 2014, PT Karya Bina Persada meminjam dana sebesar 300 juta kepada Bank Mandiri Persada dengan menandatangani wesel. Tingkat bunga wesel tersebut yakni 12% dan pelunasan weselnya dengan 3 kali angsuran tahunan. Berdasarkan transaksi wesel tersebut, PT Karya Bina Persada mencatat ke dalam jurnal sebagai berikut. Kas pada utang wesel yaitu 300 juta rupiah, masing-masing 300 juta rupiah. Selanjutnya yaitu angsuran utang wesel jangka panjang. Pada umumnya, pelunasan utang wesel yang bersifat jangka panjang dilakukan dengan cara angsuran periodik. Besarnya nilai angsuran terdiri dari sebagian pokok pinjaman dan bunga wesel yang telah menjadi beban sampai dengan saat pembayaran angsuran. Besarnya nilai angsuran utang dapat ditentukan dalam dua cara, yakni yang pertama, besarnya nilai angsuran utang tidak sama setiap periode angsuran. Kedua, besarnya nilai angsuran sama setiap periode angsuran. Selanjutnya itu utang obligasi. Pengertian dan jenis obligasi. Salah satu pemenuhan kebutuhan dana yang nilainya sangat besar dan bersifat jangka panjang adalah dengan menerbitkan obligasi atau debt financing kepada masyarakat atau publik melalui pasar modal. Obligasi adalah surat pengakuan utang yang dikeluarkan oleh perusahaan kepada pemegang surat dengan imbalan sejumlah bunga tertentu. Setiap lembar obligasi tercantum nilai nominal obligasi dan tingkat bunganya. Secara umum, bunga obligasi dibayar setahun 2 kali atau per semester, dan tanggal jatuh tempo obligasi atau pelunasan obligasi tersebut harus ditetapkan dengan pasti serta dicantumkan dalam surat obligasi. Nilai nominal adalah nilai yang harus dilunasi pada saat jatuh tempo obligasi. Kewajiban jangka panjang atau obligasi memiliki peranan yang sangat penting di pasar modal karena perusahaan membutuhkan dana yang sangat besar untuk membiayai strategi bisnisnya. Dengan menerbitkan obligasi atau utang obligasi tersebut, potensi keuntungan perusahaan akan meningkat dan bagian laba untuk pemegang saham juga akan meningkat. Selanjutnya yaitu obligasi berdasarkan jatuh tempo. Jenis obligasi ini dibedakan menjadi obligasi biasa dan obligasi berseri. Obligasi biasa sering disebut dengan obligasi berjangka atau term bond. Obligasi ini adalah obligasi yang diterbitkan dan memiliki tanggal jatuh tempo yang sama. Perusahaan yang menerbitkan jenis obligasi ini diisyaratkan untuk menyisihkan dana cadangan guna melunasi obligasi ketika jatuh tempo karena pelunasan obligasi membutuhkan dana yang cukup besar. Obligasi berseri atau serial bond. Obligasi ini adalah obligasi yang memiliki beberapa seri dan waktu tanggal jatuh tempo yang berbeda. Penerbitan obligasi ini dilakukan bertahap atau berseri sehingga jatuh temponya akan berbeda setiap serinya. Selanjutnya itu obligasi berdasarkan bentuk. Dari bentuknya, obligasi ini dibedakan menjadi dua, yakni obligasi atas nama dan obligasi atas unjuk. Obligasi atas nama atau register bond adalah jenis obligasi dengan entitas dari pemilik obligasi yang tercantum dalam surat obligasi. Obligasi atas unjuk atau bear rate atau coupon bond adalah obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan. Selanjutnya yaitu
Obligasi berdasarkan jaminan. Berdasarkan ada tidaknya jaminan, obligasi ini dibedakan ke dalam obligasi yang dijamin dan obligasi yang tidak dijamin. Obligasi yang dijamin adalah obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan. Pada saat diterbitkan, obligasi tersebut diasuransikan untuk mendapatkan jaminan oleh pihak perusahaan penjamin atau aset perusahaan menjadi jaminan sehingga pemegang obligasi tidak merasa khawatir terhadap pelunasannya pada saat jatuh tempo. Obligasi yang tidak dijamin atau unsecured bond adalah obligasi yang pada saat diterbitkan oleh perusahaan tidak diasuransikan kepada pihak penjamin. Selanjutnya itu obligasi berdasarkan sifat yang dapat ditukar dengan saham. Berdasarkan sifat obligasi yang dapat dipertukarkan dengan saham. Obligasi ini dibagi menjadi dua, yakni pertama obligasi yang dapat ditukar dengan saham dan kedua obligasi yang tidak dapat ditukar dengan saham. Obligasi yang dapat ditukar dengan saham atau convertible bond adalah obligasi yang pada saat awal penerbitannya telah dinyatakan memiliki kriteria tertentu, yakni suatu saat dapat ditukar dengan saham. Obligasi yang tidak dapat ditukar dengan saham adalah obligasi yang ketika diterbitkan tidak memiliki kriteria tertentu sehingga obligasi tersebut sewaktu-waktu dapat ditarik oleh pihak penerbit atau dapat ditebus kembali sebelum tanggal jatuh tempo. Keuntungan penerbitan obligasi. Obligasi dan saham memiliki perbedaan yang mendasar. Saham adalah bukti atas kepemilikan perusahaan, sedangkan obligasi adalah bukti bahwa pemegang saham atau obligasi telah memberikan pinjaman dana kepada perusahaan yang menerbitkan obligasi. Bagi perusahaan atau debitur, penerbitan obligasi memiliki beberapa keuntungan, yang diantaranya sebagai berikut. 1. Kreditur atau pemegang obligasi tidak memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan perusahaan, sehingga pemilik perusahaan masih memiliki kendali penuh terhadap operasional perusahaan. Kedua, bunga obligasi yang dibayar oleh perusahaan atau debitur dapat dikurangkan terhadap laba bersih, sehingga dapat mengurangi pajak. Dan ketiga, laba per lembar atau saham LPS lebih besar apabila dibandingkan dengan menerbitkan saham, karena laba per lembar saham yang beredar. Keempat, beban bunga yang dikeluarkan relatif lebih rendah dibandingkan dengan biaya saham. Pada umumnya utang bunga bersifat tetap dan beban bunga lebih rendah daripada imbal hasil atas aset operasi bersih atau return on net operation asset. Maka kelebihan return tersebut merupakan manfaat yang akan dinikmati oleh perusahaan atau pemegang saham. Penerbitan dan penjualan obligasi. Keputusan menerbitkan atau mengeluarkan obligasi didasarkan pada mekanisme rapat umum pemegang saham atau RUPS yang dilakukan oleh seluruh pemegang saham di perusahaan. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat perusahaan menerbitkan obligasi antara lain. 1. Tanggal pengeluaran obligasi. 2. Nilai nominal obligasi. 3.
tingkat suku bunga nominal atau kupon. 4. Tanggal jatuh tempo obligasi. 5. Tanggal bunga obligasi. 6. Tingkat suku bunga pasar. Penerbitan obligasi biasanya melalui lembaga penjamin investasi yang disebut penjamin emisi atau underwriter. Lembaga tersebut akan membeli seluruh obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan penerbit dan kemudian akan menjual obligasi tersebut, akan membeli seluruh publik melalui pasar modal atau bursa efek melalui perjanjian obligasi kontrak tertulis antara perusahaan penerbit obligasi atau debitur dan pemegang obligasi atau kreditur. Pemegang obligasi akan menerima sertifikat obligasi yang merupakan bukti bahwa perusahaan penerbit obligasi atau debitur memiliki utang kepada pemegang obligasi atau kreditur. Nilai teoretis utang obligasi. Dalam transaksi secara teoretis, besarnya nilai atau harga jual obligasi pada hakikatnya merupakan nilai sekarang atau present value atau nilai tunai dari besarnya nilai bunga obligasi periodik di masa yang akan datang selama periode utang obligasi dan besarnya nominal obligasi pada saat jatuh tempo. Untuk menilai tunaikan utang obligasi atau menjadikan present value, caranya yakni dengan menggunakan tingkat bunga yang berlaku di pasar uang atau bunga efektif. Selisih besarnya nilai nominal obligasi dengan nilai sekarang atau present value. Obligasi dapat berupa diskonto utang obligasi atau premium utang obligasi. Penjualan obligasi selanjutnya itu penjualan obligasi pada tanggal bunga. Perusahaan atau debitur mencatat transaksi penjualan obligasi ke dalam jurnal dengan mendebitkan akun kas dan mengkredit akun utang obligasi. Besarnya nilai kas yang diterima adalah sebesar harga penjualan obligasi, sedangkan besarnya nilai utang obligasi adalah sebesar nilai nominal dari obligasi. Selanjutnya yaitu obligasi terjual sebesar nilai nominalnya. Apabila obligasi terjual sebesar harga nominal, kas yang diterima akan sebesar nilai nominal obligasi. Nilai tersebut tidak menimbulkan premium maupun diskonto. Tingkat suku bunga nominal atau kupon akan sama dengan tingkat suku bunga efektif atau bunga pasar, sehingga harga jual bersih obligasi sama dengan nilai nominal obligasi. Selanjutnya yaitu obligasi terjual di atas nilai nominal. Apabila obligasi terjual di atas harga nominalnya, besarnya kas yang diterima adalah di antara harga nominal obligasi, sehingga timbul premium utang obligasi. Tingkat suku bunga nominal lebih besar apabila dari tingkat suku bunga efektif atau pasar, sehingga harga jual bersih di atas harga nominal obligasi. Selanjutnya yaitu obligasi terjual di bawah nominal. Apabila penjualan obligasi terjual di bawah harga nominalnya, besarnya kas yang diterima adalah di bawah harga nominal obligasi, sehingga timbul diskonto utang obligasi.
tingkat suku bunga nominal lebih kecil dari tingkat suku bunga efektif atau pasar, sehingga harga jual bersih di bawah harga nominal obligasi. Selanjutnya itu penjualan obligasi di antara dua tanggal bunga. Penjualan obligasi yang dilakukan bertepatan dengan tanggal penerbitannya atau tanggal pembayaran bunga yang telah dijelaskan sebelumnya. Tetapi obligasi juga sering dijual setelah penerbitan, sehingga transaksi tersebut terjadi di antara dua tanggal bunga. Apabila hal tersebut terjadi, dalam transaksi akan timbul bunga berjalan di mana pemegang obligasi atau kreditur diwajibkan untuk membayar bunga berjalan terlebih dahulu. Adapun pengertian jangka waktu bunga berjalan adalah mulai dari tanggal pembayaran bunga terakhir sampai dengan tanggal penjualan obligasi. Bagi penerbit obligasi atau debitur, penerimaan dana atau uang yang berasal dari bunga berjalan tersebut merupakan uang bunga yang akan dikembalikan lagi kepada pemegang obligasi atau kreditur pada tanggal bunga. Selanjutnya yaitu pembayaran bunga nominal atau kupon. Setelah penerbitan dan penjualan obligasi, secara periodik perusahaan harus membayar bunga obligasi pada periode tanggal bunga untuk masa bunga yang telah lewat atau berlalu, tanpa mempertimbangkan besarnya nilai harga jual atau sama dengan di bawah atau di atas nilai nominal obligasi. Dalam pembayaran bunga obligasi pun tidak mengindahkan apakah tanggal penjualan obligasi dengan tanggal penerbitan obligasi atau tanggal bunga sama atau berbeda di antara dua tanggal bunga. Pada saat pembayaran bunga obligasi, perusahaan mendebit akun beban bunga obligasi dan mengkredit akun kas. Amortisasi, diskonto, dan premium utang obligasi. Apabila pada saat penjualan obligasi terjadi perbedaan antara harga jual bersih obligasi atau VIVOCO obligasi tambah PVA bunga obligasi dengan nilai nominal obligasi, diskonto utang obligasi, atau premium utang obligasi akan muncul. Oleh karena itu, perusahaan atau debitur harus melakukan amortisasi terhadap diskonto utang obligasi atau premium utang obligasi tersebut. Dari sejak terjadinya penjualan obligasi sampai dengan tanggal jatuh tempo obligasi, pencatatan penyesuaian amortisasi dapat dilakukan pada setiap periode pembayaran bunga obligasi atau pada akhir periode akuntansi, yaitu tanggal 31 Desember. Amortisasi diskonto utang obligasi atau premium utang obligasi dapat dilakukan dengan dua metode, yaitu pertama metode garis lurus dan yang kedua metode bunga efektif. Selanjutnya yaitu pelunasan pada saat
jatuh tempo obligasi. Untuk transaksi penjualan obligasi, apabila harga jual di atas nilai nominal obligasi, premium utang obligasi akan muncul. Sebaliknya, apabila harga jual di bawah nilai nominal obligasi, timbul diskonto utang obligasi. Dengan demikian, perlu dilakukan amortisasi sampai dengan jatuh tempo untuk premium utang obligasi atau diskonto utang obligasi, agar pada saat jatuh tempo nilainya sama dengan nilai nominal obligasi. Pada saat jatuh tempo, perusahaan melunasi kewajibannya sebesar nilai nominal obligasi. Selanjutnya itu penarikan obligasi sebelum jatuh tempo. Salah satu jenis yang ada di pasar modal adalah callable bond sertifikat obligasi yang dapat ditarik kembali atau dilunasi sebelum tanggal jatuh tempo atas dasar perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Apabila hal tersebut dilakukan, perusahaan atau penerbit harus membayar utang sebesar nilai nominal obligasi ditambah dengan premi penarikan atau pelunasan dan beban reakuisisi. Salah satu alasan perusahaan melakukan hal tersebut adalah turunnya tingkat suku bunga pasar yang sangat signifikan, sehingga menguntungkan bagi perusahaan atau penerbit untuk melakukan penarikan obligasi dari peredaran sebelum jatuh tempo. Dengan demikian, perusahaan memiliki keleluasan untuk menerbitkan obligasi kembali dengan perjanjian baru dan tingkat suku bunga yang lebih rendah sesuai dengan tingkat suku bunga pasar pada saat itu. Konversi obligasi menjadi saham. Salah satu jenis obligasi yang beredar adalah obligasi yang dapat dikonversi menjadi saham itu biasa sebelum jatuh tempo yang dinamakan convertible bond bagi perusahaan debitur. Apabila obligasi diubah menjadi saham, artinya perusahaan mengubah utang menjadi ekuitas pemilik. Pada umumnya, konversi ini terjadi apabila nilai saham perusahaan di pasar modal cenderung naik untuk jangka waktu yang panjang, sehingga pemegang obligasi kreditur lebih memilih mengonversi obligasi ke dalam bentuk saham. Bagi perusahaan atau debitur, peristiwa konversi dicatat pada kolom debit untuk menghapus akun utang obligasi sebesar nilai nominal yang dikonversi dan dicatat kolom debit akun premium utang obligasi yang belum diamortisasi atau mencatat di kolom kredit untuk menghapus diskonto utang obligasi. Kemudian, mencatat di kolom kredit untuk menimbulkan akun saham sebesar nilai pari. Dengan kata lain, konversi tersebut mengubah nilai buku utang obligasi yang dikonversi menjadi nilai buku atau nilai pari modal pemilik yang dikeluarkan sebagai pengganti obligasi. C. Utang hipotek. Pengertian dan klasifikasi utang hipotek. Kewajiban jangka panjang pada umumnya digunakan untuk membiayai keperluan dalam rangka merealisasikan rencana-rencana strategis perusahaan. Contohnya yakni pembelian mesin-mesin atau aset tetap baru lainnya, perluasan pabrik untuk menambah kapasitas, keperluan akuisisi, dan sebagainya. Beberapa jenis kewajiban jangka panjang yakni utang wesel jangka panjang, utang obligasi, dan utang hipotek. Utang hipotek adalah suatu jenis kewajiban jangka panjang yang dijamin dengan aset tidak bergerak, seperti tanah atau gedung. Apabila dalam perjanjian debitur atau peminjam tidak melunasi pinjaman tepat pada waktunya, kreditur atau pemberi pinjaman dapat menjual jaminan tanah atau bangunan tersebut untuk diperhitungkan dengan pinjaman yang bersangkutan. Selanjutnya itu penilaian dan pelaporan kewajiban jangka panjang.
Utang wesel jangka panjang, utang obligasi dan utang hipotek dilaporkan sebagai kewajiban jangka panjang apabila jatuh temponya lebih dari 1 tahun, sedangkan kewajiban yang jatuh temponya tahun depan atau periode yang akan datang diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek. Utang obligasi dinilai sebesar biaya perolehan yang diamortisasi atau nilai tercatat, yakni nilai utang obligasi setelah diperhitungkan amortisasi, premium atau diskonto utang obligasinya. Nilai tercatat atau nilai buku untuk utang obligasi yang terjual di atas nilai nominalnya merupakan nilai nominal utang obligasi ditambah dengan premium utang obligasi yang belum diamortisasi. Sebaliknya, nilai tercatat atau nilai buku untuk utang obligasi yang terjual di bawah nilai nominal merupakan nilai nominal utang obligasi dikurang dengan diskonto utang obligasi yang belum diamortisasi. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.